Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, duduk istiqomah. Istiqomah. Yes. Oke, sebelum memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, diberkahi oleh Allah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa mau belajar. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah dan ilmu yang akan Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan mudah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, sudah siap belajar? Sudah semangat? Sudah. Oke. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Berarti semua dalam keadaan sehat. Coba sekarang Pak Guru minta untuk mengecek temannya, depan, belakang, samping, kanan. Ada enggak temannya yang enggak berangkat hari ini? Nihil. Alhamdulillah. Alhamdulillah 2 kali ya anak-anak. Kenapa Pak? Karena Allah itu berarti masih sangat sayang kepada kita. Karena apa? Masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan. Makanya Pak Guru selalu menekankan untuk selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau kamu nggak bersyukur, akan diberikan azab yang pedih oleh Allah, baik di dunia ataupun nanti ketika di akhirat. Makanya anak-anak harus bersyukur karena udah diberi kesehatan. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sudah siap belajar hari ini? Coba, tadi yang nggak belajar siapa? Tadi malam yang nggak belajar? Belajar semua? Alhamdulillah. Oke, Pak Guru pengen ngecek dulu. Siapa yang tadi pagi belum sholat? Siapa yang tadi pagi belum sholat? Kalau kau jaga sholat, di dunia akan selamat, di akhirat akan dapat nikmat. Kalau kau tidak sholat, di dunia akan sengsara, di akhirat akan masuk neraka. Pengen surga atau neraka? Pengen surga. Kalau pengen surga berarti harus rajin sholat, harus rajin bersedekah. Katanya pengen masuk surga ya. Oke, teman-teman, mana semangatmu? Oke, kalau sudah siap belajar, Pak Guru kita mau belajar tentang apa? Nah, kita mau melanjutkan pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat? Apa? Iya, bener banget. Pertemuan minggu lalu kan kita belajar tentang pola irama, kemudian tentang Pancasila, sila kelima. Nah, kita akan melanjutkan di tema 7. Tentang apa judulnya? Teknologi pangan, bener banget. Nanti kita juga akan membahas pola irama. Terus kita juga akan membahas nanti tentang pecahan. Terus kita akan membahas tentang teknologi pangan. Pak Guru, teknologi pangan itu apa? Nanti kita akan membahasnya. Kenapa bisa ada tahu? Kenapa bisa ada tempe? Kenapa kamu bisa minum susu? Kenapa kamu bisa makan yang berbeda-beda setiap hari? Kenapa hal itu terjadi? Penasaran? Yuk kita cari tahu. Oke, teman-teman, sekarang Pak Guru pengen tanya dulu. Kalian kalau setiap pagi atau setiap hari makannya beda-beda atau sama terus? Misalnya hari ini telur, besok telur, besok telur, besok telur lagi. Atau beda-beda? Beda-beda ya, kenapa? Karena bosen Pak kalau terus telur terus. Ya pasti beda-beda. Ada yang makannya telur hari ini, terus kemarin makannya mungkin mie, terus kemarinnya lagi makannya mungkin lele, terus kemarinnya lagi mungkin makannya jangan ya. Jadi beda-beda, pasti setiap hari beda-beda lauknya. Tapi yang sama apa? Pasti makan nasi, karena nasi itu merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Silakan diamati permasalahan yang Pak Guru sajikan, silakan dibaca, dipahami dulu ini. Nah, permasalahan tersebut tentang apa anak-anak? Iya, permasalahan tersebut menceritakan tentang daging sapi atau daging kambing yang sudah membusuk terus dijual ke pasar. Kira-kira kalau kalian
suruh membeli daging busuk mau enggak? Enggak mau, enggak ada yang mau kalau disuruh untuk makan makanan busuk ya, walaupun gratis sekalipun. Nah, pertanyaannya gini, kenapa makanan atau daging itu bisa membusuk? Enggak cuma daging ya yang bisa membusuk, makanan pun juga bisa membusuk ya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Karena terlalu lama nggak diolah benar. Apalagi? Nah, untuk menjawab, solusinya ada di gambar berikutnya. Coba diamati anak-anak. Nah, gambar tersebut biasanya fenomena itu terjadi pada saat hari raya apa? Idul Adha, di mana itu banyak daging-daging ya, daging-daging sapi, kambing, banyak sekali. Nah, bagi yang nggak punya kulkas, pasti dititipin ke tangganya yang punya kulkas. Kenapa hal itu? Ada yang tahu? Apa? Bener banget, untuk mengantisipasi gambar yang di awal tadi, daging busuk gitu loh. Nah, dari sinilah awal pembelajaran kita mulai anak-anak. Kulkas itu merupakan manfaat atau dampak dari perkembangan teknologi pangan. Dulu misalnya nenek moyang kita atau simbah kita belum mengenal yang namanya kulkas. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya tahun, teknologi pangan semakin berkembang, maka bisa diciptakan sebuah kulkas. Loh, kulkas itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Apa? Mengawetkan, benar. Terus membuat es dan lain sebagainya ya. Manfaat kulkas. Nah, kulkas itu merupakan teknologi pangan. Nah, sekarang Pak Guru pengen tanya kepada anak-anak. Memang makanan yang masih mentah itu kalau tidak diolah akan menjadi busuk? Benar sekali, pinter ya anak-anak ini. Makanan yang masih mentah kalau tidak kita olah, lama kelamaan akan membusuk, tidak awet gitu loh. Makanya kita harus olah. Nah, kita mengolah itu pasti menggunakan teknologi. Nggak mungkin kita menggunakan tangan kita olah, kan nggak mungkin bisa ya. Makanya kita butuh teknologi. Nah, makanya ada yang namanya teknologi pangan. Nah, teknologi pangan itu apa? Berasal dari dua kata, teknologi dan juga pangan. Teknologi itu artinya penggunaan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Pangan itu apa? Makanan, benar banget. Jadi apa teknologi pangan? Penggunaan ilmu pengetahuan untuk menciptakan makanan baru menggunakan teknologi. Nah, itu dia pengertian teknologi pangan. Ingat-ingat jangan sampai lupa ya anak-anak ya, karena nanti ada soal latihannya. Oke, kita lanjutkan. Makanan itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang makanan dari alam, ada yang makanan dari hewan. Nah, kalau dari alam itu dinamakan pertanian. Kalau dari hewan apa? Peternakan. Benar banget. Coba sekarang Pak Guru minta untuk membentuk kelompok. Yang laki-laki kelompok 1, yang perempuan kelompok 2. Udah, siap? Nah, tugasnya ngapain? Yang kelompok 1 laki-laki, tugasnya kamu mencari makanan yang dari pertanian. Kemudian yang perempuan tugasnya apa? Tugasnya mencari makanan yang dari peternakan. Gampang banget toh. Oke, sudah siap? Sudah, silakan didiskusikan dulu. Sekarang Pak Guru mulai dari kelompok 2. Kelompok 2 Pak Guru pengen tanya, makanan yang dari peternakan itu apa aja yang kamu makan? Peternakan itu berarti berasal dari hewan. Apa aja? Apa? Dagingnya. Terus daging apa? Daging ayam, daging sapi, sembarang ya, banyak daging. Terus telur. Terus apa lagi? Susunya, susu kambing, susu sapi gitu. Itu yang namanya peternakan. Misalnya kalian makan telur, kalian minum susu, itu berasal dari peternakan. Itu. Paham sampai sini? Paham. Sekarang yang kelompok 1. Sebutkan makanan yang dari pertanian. Banyak banget. Apa? Padi, bener. Terus apa lagi? Apa? Bayam. Terus kangkung. Terus dele, bener. Terus apa lagi? Kacang. Terus dan masih banyak lagi. Pinter. Oke. Setelah kalian mengklasifikasikan makanan yang dari pertanian dan juga peternakan, maka kita akan melanjutkan. Nah, Pak Guru punya sesuatu, nanti silahkan kalian tebak ya. Ini dari peternakan atau dari pertanian.
Oke, ini apa ini? Kecap, bener banget. Kecap ini berasal dari apa? Dari kedelai. Kedelai bisa dibuat kecap. Contoh misalnya kedelai kalau nggak dibuat, nggak diolah selama 1 tahun, kira-kira busuk nggak? Busuk. Jangankan 1 tahun, 1 bulan pun membusuk ya. Iya, makanya diolah menjadi kecap seperti ini, dikemas demikian rupa. Kira-kira kalau kita biarkan 1 tahun membusuk nggak membusuk, tidak akan membusuk. Nah, itulah pentingnya teknologi pangan, bisa mengawetkan makanan. Nah, itu manfaat yang pertama. Nah, bagaimana cara membuat kecap? Coba? Tentu menggunakan teknologi pangan. Kalau tidak ada teknologi pangan, bisa jadi kecap? Tidak bisa. Nah, itulah manfaat dari teknologi pangan. Yang kedua apa? Menciptakan makanan baru seperti itu. Oke. Kemudian Pak Guru punya lagi. Nah, ini apa ini? Ini Masako atau Royco. Royco ini berasal dari apa? Nah, ini kan ada gambarnya nih. Ada yang sapi, ada yang ayam. Berarti berasal dari peternakan. Benar banget. Apanya yang digunakan? Tentu dagingnya dong, ya dagingnya. Kalau misalnya susu bubuk seperti Milo, Denko itu berasal dari peternakan. Yang digunakan berarti susunya. Nah, itu merupakan pengklasifikasian makanan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Ini gambar apa anak-anak? Gambar tempe dan juga tahu. Nah, sekarang coba, ini terbuat dari apa? Tempe dulu. Tempe dari apa? Dari kedelai juga. Tahu dari kedelai juga. Nah, itulah manfaat dari teknologi pangan. Dari kedelai bisa dibuat macam-macam. Seperti apa tadi? Kecap, terus tahu, terus tempe, dan masih banyak lagi. Masih berkaitan dengan tempe yang dari kedelai tadi. Coba perhatikan dua gambar ini. Satu itu gambar tempe A, yang kedua gambar tempe B. Pak Guru punya 2 tempe. Tempe A Pak Guru potong menjadi 3 bagian sama besar. Tempe B Pak Guru potong menjadi 4 bagian sama besar. Pagi ini Pak Guru mengambil tempe A sebanyak 2 potong. Sedangkan tempe B Pak Guru ambil 1 potong. Pertanyaannya, coba nanti didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kita cari jawabannya bersama-sama. Pertanyaannya, berapakah sisa tempe yang masih Pak Guru punya atau belum Pak Guru makan? Coba sekarang didiskusikan bersama kelompoknya. Yang sudah bisa langsung dikerjakan ke depan papan tulis. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Jawabannya berapa kira-kira? Nah, anak-anak, jadi pecahan itu bukan hanya di sekolahan kita gunakan, tapi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita gunakan juga. Mudah bukan? Mudah. Matematika menyenangkan bukan? Menyenangkan, iya. Oke, teman-teman masih semangat? Kayaknya sudah mulai tidak konsentrasi nih. Kita cek. Konsentrasi dimulai. Oke, coba semuanya berdiri dulu biar enggak ngantuk ya. Oke, yuk kita bernyanyi bersama. Tangan ke atas sekarang di pinggang. Pinggang mana? Letakkan di bahu, pegang kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, lipat keduanya. Oke, masih semangat? Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan anak-anak. Setelah belajar tentang teknologi pangan, setelah belajar tentang pecahan, kita lanjutkan belajar tentang pola irama. Pak Guru, pola irama itu apa? Ada yang masih ingat? Pak Guru kemarin udah menyampaikan pengertian dari pola irama apa? Benar banget. Pola irama adalah bunyi yang teratur pada sebuah lagu. Itu pengertian dari pola irama. Sekarang kita akan membahas tentang birama. Coba perhatikan gambar di sini. Birama itu apa? Nah, birama itu batas. Batas ada garis hitam dan garis hitam. Di tengah-tengahnya itu merupakan birama. Misalnya kalau birama 6, di tengah-tengahnya isinya ada 6 angka.
Atau kalau tidak ada angka berarti titik. Yang masing-masing itu ada nilainya. Itu namanya birama. Birama itu terbagi menjadi banyak, bukan hanya satu. Ada birama 1/4, 2/4, 6/8, dan 8/8. Banyak sekali birama. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang birama 6/4. Birama 6/4 itu maksudnya apa? Ketukan. Nah, ketukannya ada 6 kali. Tak, 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 tak. Nah, seperti itu. Lagu-lagu anak-anak aja, oke? Lagu anak-anak yang judulnya Desaku Yang Kucinta. Desaku Yang Kucinta itu menggunakan birama 6. Nah, desaku yang kucinta itu menggunakan birama 6. Atau lagu-lagu yang lain, misalnya Naik ke Puncak Gunung. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Itu menggunakan birama 6. Coba nanti bersama kelompoknya Pak Guru berikan tugas untuk mempraktekkan birama 6 menggunakan gelas, menggunakan media gelas. Nah, nanti Pak Guru berikan. Coba perhatikan video berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yuk kita menyanyikan lagu berjudul Desaku bersama-sama. 1, 2, 3. Desaku yang Nah, seperti itu. Silakan nanti bersama temannya ada satu yang memegang geras atau memegang tempo atau memegang birama. Dan yang lain itu tugasnya untuk menyanyi. Silakan ditentukan dan didiskusikan. Paham sampai sini? Paham. Oke, anak-anak. Kalau sudah paham, coba sekarang kita ambil kesimpulan. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Teknologi pangan. Teknologi pangan itu berasal dari dua, peternakan dan juga pertanian. Benar, kalau peternakan itu dari hewan, kalau pertanian dari alam. Benar, banyak sekali makanan-makanan yang berasal dari dua komponen itu. Nah, terus manfaatnya apa tadi? Dapat mengawetkan makanan, dapat membuat makanan baru, dapat mempermudah manusia dalam membuat makanan, dan lain sebagainya. Terus setelah teknologi pangan, kita belajar tentang pecahan. Pecahan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya tadi gimana? Cara menghitungnya? Tarik, tarik, tarik ke bawah, lalu ke samping, dan ke atas. Nah, dan terakhir kita belajar tentang pola irama, pola birama 6 pada lagu Desaku Yang Kucinta dan juga Naik-naik ke Puncak Gunung. Ada pertanyaan? Baik anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat kalian serap dan juga memberikan manfaat khususnya bagi Pak Guru dan umumnya bagi anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar, pulangnya hati-hati,
Salam buat keluarga, yuk kita siapkan untuk berdoa membaca kafaratul majlis bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai bertemu kembali pada hari berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.